Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salah Indah Zulajaro, NIM T201988. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengangguran dan kemiskinan. Namun, di sini saya tidak akan menjelaskan seperti seorang guru menjelaskan kepada muridnya atau kepada para SD ataupun SMP. Namun di sini saya akan menjelaskan kepada para kalian ya, yaitu para mahasiswa. Jadi pembahasan saya itu tidak bersifat umum, namun bersifat global. Mungkin dari kalian tidak tahu istilah lain dari pengangguran itu apa. Oke, di sini saya akan beritahu ya, yaitu tunakarya. Kenapa kok bisa disebut sebagai tunakarya? Karena tuna itu disebut sebagai tidak mampu dan karya itu adalah menghasilkan sesuatu. Jadi kalau digabung yaitu tidak bisa atau tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu. Yang saya bahas kali ini bukan tentang bagaimana pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, namun di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran mahasiswa untuk memberantaskan masalah pengangguran di negara kita. Karena kita sebagai calon guru yang sudah dibekali ilmu sejak dini, mulai dari SD, SMP, SMA, dan sekarang pun kuliah, itu pun 12 tahun lebih. Dan kita bisa disebut sebagai orang berpendidikan. Apa kita terima dengan keadaan negara Indonesia seperti ini yang katanya terkenal dengan pengangguran yang sangat tinggi dan kemiskinan di mana-mana? Apa kita hanya berdoa atau menunggu keajaiban datang saja? Oke, paling kalian masih belum paham dengan kata-kata saya. Oke, saya akan memberikan lebih dasar dari perkataan saya tadi, yaitu pasti kalian sejak SD pernah diajarkan tentang kita adalah makhluk sosial, saling bergantung dengan orang lain. Nah, kata-kata itu kita ambil pada saat sekarang, pembahasan sekarang, bahwa kita itu sebagai individu, sebagai orang yang bergantung, maka kita juga harus membantu orang lain. Kita yang berpendidikan pasti ingin sukses, ingin bagikan orang tua, terus berkeluarga bahagia gitu kan. Namun kita lupa dengan orang-orang sekeliling kita, bahwa banyak sekali orang-orang yang belum mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu sangat penting karena merupakan bekal untuk hidup. Nah, namun tanpa ilmu, orang-orang itu akan tersesat karena mereka tidak punya pikiran bagaimana dia akan melangkah dengan baik dan benar. Karena mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang bodoh. Karena fungsi pendidikan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan, baik secara formal maupun secara keterampilan. Terdapat dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa fungsi pendidikan itu adalah berperan aktif untuk menunjang pendidikan atau menunjang potensi yang ada dalam diri seseorang. Entah itu kekuatan spiritual, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang mana dapat membuat SDM, sumber daya manusia itu akan berkualitas. Karena rendahnya ilmu pengetahuan juga akan menyulitkan untuk terbukanya lapangan pekerjaan. Memang banyak sekali fasilitas pemerintahan yang belum memadai, apalagi di pelosok-pelosok desa. Nah, kita bisa membantu, entah itu dengan memberikan pendidikan non formal, bimbingan-bimbingan kepada orang-orang yang putus sekolah ataupun tidak sekolah. Dan pendidikan non formal itu memiliki langkah-langkah atau tahap-tahap. Yang pertama itu adalah langkah preventif. Apa itu langkah preventif? Langkah preventif itu adalah langkah di mana seseorang yang berilmu ataupun ahli bisa memberikan atau berbekali kepada orang-orang yang belum menerima pengetahuan, dengan membekali keterampilan, pengetahuan, ataupun hal-hal yang bisa pegangan buat mereka. Yang kedua adalah langkah pembinaan, yaitu dengan memberikan pelatihan, bimbingan, terjun secara langsung kepada lingkungan. Dan yang terakhir adalah langkah tindak lanjut, yang mana kita memberikan kesempatan kerja kepada mereka dengan memberikan penunjangan fasilitas. Entah itu contoh ya, kalau orang di ahli jahit, kita memberikan keterampilan jahit, maka kita juga kan
memberikan fasilitas alat menjahitnya agar mereka itu dengan mudah untuk mencoba mengaplikasikan ilmunya tadi. Dengan hal-hal kecil tadi yang kita terapkan kepada para masyarakat, insya Allah akan membantu pemerintah untuk menanggulangi pengangguran, karena sudah ada organisasi yang namanya PKK, yaitu pemberdayaan kesejahteraan keluarga, yang mana itu juga condong untuk membantu mengurangi pengangguran. Nah, saya berharap dengan penjelasan saya tadi, kita sebagai mahasiswa bisa menciptakan sebuah organisasi, yang mana organisasi itu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, orang yang putus sekolah, sehingga bernegara untuk memberantaskan pengangguran dan kemiskinan lebih mudah teratasi karena pihak-pihak mahasiswa yang telah membantu. Nah, dengan adanya rencana seperti ini, maka Indonesia akan lebih mudah untuk menjadi negara yang maju. Sebelum saya tutup, di sini saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai kebijakan pemerintahan. Ada sebuah poster yang menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah, kenapa sampai saat ini masih belum ada keberhasilan. Kenapa masih banyak sekali kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kenapa saat ini Indonesia tingkat kemiskinannya masih tinggi. Dan kenapa kesejahteraan masyarakat masih belum rata. Dan di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, mutu pendidikan yang masih rendah. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai. Yang ketiga, penyediaan modal usaha yang masih minim. Yang keempat, kurangnya bantuan kepada yang kurang mampu. Dan yang kelima, kurangnya perluasan kesempatan kerja. Dan masih banyak yang lainnya. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, terdapat Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di sana mewajibkan anak untuk sekolah, yaitu pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Mutu pendidikan yang rendah. Terciptanya generasi yang cerdas, maka kurikulum yang diterapkan juga yang terbaik, karena pendidikan itu sangat penting. Namun banyak sekali yang meremehkan. Tak jarang ada yang sekolah, namun juga banyak yang bermalas-malasan. Banyak yang mengerjakan tugas atau PR tapi dengan cara menyontek. Pelajaran sering tidak paham, meremehkan pelajaran, karena kebanyakan di pikiran mereka itu yang terpenting ujian. Entah itu nilai yang baik atau yang jelek, yang penting naik kelas, ya kan? Atau hanya yang diharapkan cuma dapat ijazah atau dapatkan rapot. Kedua, fasilitas pemerintahan yang tidak memadai. Banyak sekali anak-anak yang putus sekolah dikarenakan fasilitas pemerintah yang belum merata di pelosok desa. Dan mengakibatkan mereka harus pergi ke kota bagi yang mampu. Sedangkan bagi yang tidak mampu, mereka tidak menyekolahkan anak-anak mereka. Yang pertama, kendalanya adalah ekonomi. Yang kedua, karena orang tua mereka juga tak berpendidikan, yang menjadikan mereka beranggapan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting. Dan akibat dari pendidikan yang tidak merata lah yang mengakibatkan pengangguran. Padahal pendidikan itu sangatlah penting sebagai pegangan bagi manusia untuk meningkatkan kemampuan baik secara formal maupun keterampilan, sehingga mereka mudah untuk bersaing dalam dunia kerja karena mereka itu memiliki nilai daya saing yang tinggi. Dan banyaknya anak yang putus sekolah itu menjadikan pemerintahan kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peran pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan itu telah dikaji oleh para ahli ekonomi, bahwa pendidikan yang baik harus dimiliki oleh setiap individu, karena itu sebagai bekal pengetahuan. Dengan pendidikan, kita bisa punya pilihan dalam memilih pekerjaan, sehingga kita bisa menjadi manusia yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan. Dan dengan adanya pendidikan akan muncul kepribadian seseorang melalui proses interaktif dengan berbagai pengalaman yang dialaminya. Karena dengan pengalaman akan muncul suatu kreativitas untuk memilih kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, kehidupan yang lebih baik akan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup dengan terwujudnya kesejahteraan. Dalam hal ini,
Pemerintah harus menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh warga Indonesia. Pemerintah harus bisa meningkatkan partisipasi pendidikan yang layak, tentunya juga merata, sehingga dasar hak-hak mereka dapat terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dengan membangun landasan pendidikan yang kuat, nantinya akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas tentunya, dan akan membantu permasalahan utama bangsa Indonesia. Konsep peranan pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan bukan hanya sekedar isu belaka. Dengan memperluasan akses pemerataan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan dalam kurun waktu yang bertahap, tentunya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Jadi, pengangguran dan kemiskinan itu sebab akibat negara dikatakan masih berkembang, dan itulah yang membuat bangsa Indonesia sulit dalam membangun negara yang maju. Upaya pemerintahan dalam penanggulangan pengangguran sebenarnya bukan hal yang baru ataupun asing, tetapi pemerintahan itu ternyata baru sadar bahwa telah terjadi krisis ekonomi. Ternyata kebijakan pemerintah selama ini yang dilakukan hanya menghasilkan fundamental perekonomian nasional yang rapuh, dan hal itu menjadikan kedepannya membutuhkan penanganan yang jauh lebih serius lagi, sebab tantangan semakin lama semakin berat. Dan saran saya kepada pemerintah yang pertama yaitu pemerintah harus menjadikan ini sebuah agenda yang wajib, yaitu untuk meningkatkan program pemerataan, penanggulangan kemiskinan, tentunya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Yang kedua, pemerintah harus memenahi mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia agar tidak ketinggalan dalam teknologi modern dan menurunkan tingkat buta huruf. Yang kedua, saran saya kepada para mahasiswa. Kalian para mahasiswa itu juga bisa ikut andil dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Salah satunya dengan cara pembinaan dan membantu menyalurkan pendidikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan. Yang tadinya sudah saya jelaskan dengan 3 tahap. Yang pertama, tahap preventif, yang kedua, tindak lanjut, yang kedua yaitu pembinaan, dan yang terakhir adalah tahap tindak lanjut. Saya tarik kesimpulan bahwa pendidikan itu penting untuk menanggulangi pengangguran, dan itu perlu selalu mendapat perhatian yang khusus, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Masalah ini menjadi masalah kita semua. Masalah pengangguran mungkin tidak pernah hilang di permukaan, akan tetapi minimallah kita sebagai pemerhati, peduli dengan negara kita, berusaha untuk meminimalkan jumlah pengangguran dengan memberikan bantuan yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari bimbingan, pelatihan, atau biasa disebut dengan pendidikan non-formal, yang mana pendidikan non-formal itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu langkah preventif, yang kedua itu langkah pembinaan, dan yang terakhir adalah tahap penindaklanjutan. Dengan bantuan kita, sehingga mereka mampu beraktivitas dengan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan tanpa tergantung kepada kesempatan pekerjaan yang disediakan. Namun, mereka bisa membuka peluang pekerjaan sendiri. Dengan demikian, mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan menciptakan turunnya angka pengangguran di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu saran saya kepada para masyarakat, yaitu merubah pola pikir atau prinsip kalian dari prinsip mencari pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan. Dengan hal itu, kita juga akan mengantisipasi adanya pengangguran semakin berat. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal sampai akhir kalian belum bisa mencerna penjelasan saya dengan baik, karena saya juga merasa saya belum bisa menjelaskan dengan bahasa saya sendiri, tapi saya sudah mencobanya. Dan terima kasih karena kalian telah melihat presentasi saya. Saya takut presentasi saya itu lebih dari 15 menit, jadi saya cukupkan di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.